Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Mutiara Belinda dengan NIM 2101614, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan tujuan untuk memenuhi tugas teori pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD MPD. Baiklah, materinya adalah Project Based Learning. Yang pertama ada pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Melalui pembelajaran berbasis proyek, proses ini dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang terintegrasi berbagai bahan dalam kurikulum. Yang kedua ada karakteristik Project Basic Learning. Menurut BAK Institute for Education 1999, belajar berbasis proyek memiliki karakteristik berikut. Yang pertama ada siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, siswa merancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima ada siswa melakukan evaluasi secara kontinu. Yang keenam, siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir merupakan produk dan dievaluasi kualitasnya. Berikutnya, kelas memiliki atmosfer yang memberikan toleransi kesalahan dan perubahan-perubahan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip Project Based Learning. Yang A ada prinsip sentralistis. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran di mana siswa belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang B ada prinsip pertanyaan pendorong. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Yang C ada prinsip investigasi konstruktif. Merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep dan resolusi. Yang D ada prinsip otonomi. Diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi dan bertanggung jawab. Yang E ada prinsip realistis. Berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang nyata, bukan seperti di sekolah. Yang keempat ada tujuan Project Based Learning. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Belajar peranan orang dewasa secara autentik memungkinkan siswa untuk mendapatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk berpikir dan menjadi pelajaran mandiri. Jadi, dalam pembelajaran berbasis masalah, tugas guru adalah merumuskan tugas-tugas kepada siswa, bukan untuk menyajikan tugas-tugas pelajaran. Yang kelima ada kelebihan dan kelemahan dari Project Based Learning. Yang pertama ada kelebihan, yaitu meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan pemecah masalah, meningkatkan kecakapan kolaboratif, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Kelemahannya, menurut Saiful Bahri, Diamara dan Aswan Zain, kekurangan dari metode proyek sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan topik unik yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Cukup fasilitas yang sumber-sumber belajar yang diperlukan, bukanlah merupakan pekerjaan yang murah.
Yang kedua, ada kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik secara vertikal maupun horizontal, belum melaksanakan metode ini. Yang ketiga, bahan pelajaran sering menjadi luar sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.